Era pendidikan masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Orde secara harfiah dapat diartikan sebagai zaman atau masa secara kontekstual. Orde Lama biasanya diartikan sebagai zaman pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung sejak tahun 1959 hingga 1965, yaitu sejak diumumkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan digantikannya Soekarno oleh Soeharto melalui Surat Pemerintahan 11 Maret 1965 yang selanjutnya dikenal sebagai Super Semar Pendidikan pada masa Orde Lama, terutama difokuskan antara 1950 sampai 1966. Sebagaimana diketahui, sudah konvensi meja bundar pada tahun 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat. Di dalam RIS diatur mengenai pendidikan dan pengajaran. Di dalam Undang-Undang RIS juga diatur mengenai pendidikan nasional. Pada masa itu terdapat kurikulum pendidikan masa Orde Lama yang dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1954, 1958, 1975, 1984, 1994, dan sampai 2006 hingga 2013 ini. Terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis, sesuai dengan tuntunan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Perbedaan pada penekanan pokok dan tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasinya rentang tahun 1945 sampai 1968. Kurikulum pertama lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, yaitu Leerplan, artinya rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat pendidikan Belanda kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran, bernegara, dan bermasyarakat. Yang kedua yaitu rancangan kurikulum pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini lebih merincikan setiap mata pelajaran yang disebut rancangan pelajaran terurai 1952. Silabus mata pelajaran jelas sekali dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun, dalam kurikulum siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Fokus kurikulum 1964 adalah pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, dan karya, dan moral pancawardhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu pertama moral, kecerdasan, emosional, arsitek, keterampilan jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dari kegiatan fungsional praktis. Dan sekarang saya akan menjelaskan tujuan pada pendidikan masa Orde Lama. Terkait dengan tujuan pendidikan, pemerintahan Orde Lama menegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dalam konteks kajian ini,
Kebijakan pemerintah Orde Lama di bidang pendidikan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu kebijakan pendidikan bersifat umum dan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan agama, khususnya pendidikan Islam. Dan berdasarkan kebijakan pendidikan secara umum, sebagai langkah awal kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pendidikan di Indonesia dibentuklah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan Ki Hajar Dewantara sebagai pemangku jabatan menteri yang pertama, serta terbentuknya Kementerian Pendidikan tersebut, maka diadakanlah berbagai usaha perubahan pada sistem pendidikan Indonesia serta menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Yang kedua, kebijakan yang terkait dengan pendidikan Islam dan madrasah. Secara khusus, kebijakan pemerintahan Orde Lama yang memberikan perhatian terhadap pesantren dan madrasah baru dimulai diberikan ketika Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat BPKNIP 22 pada tanggal 27 Desember 1945 menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Salah satunya isi rekomendasi tersebut menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang dasarnya merupakan suatu alat dan sumber pendidikan dan juga kepencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dan menguat dalam masyarakat Indonesia. Umumnya hendaknya pula mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah.